Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Ini kami dari kelompok 3 Kewirausahaan 3 Universitas Mercubuana Kampus Muruya. Kami ingin mempresentasikan perkembangan dari bisnis yang sudah kami jalankan. Bisnis kami bernama Dimsum Corner 169. Alamatnya berada di Jalan Haji Sulaiman, Bedahan, Sawangan, Depok. Dan untuk nomor telepon bisa dilihat seperti yang sudah bisa dilihat di PowerPoint kami. Selanjutnya saya akan membagikan sedikit profil tentang kelompok kami, yaitu di kelompok kami diketuai oleh Mas Yogi Widianto, lalu anggotanya sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Sukardian, Zaki Farkan, dan Sofian Hadi. Nah, jadi kami membangun bisnis ini atas isu kebutuhan pasar dengan berkembangnya dimsum yang sudah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia dari semua golongan. Dimsum merupakan salah satu jenis makanan ringan yang disukai banyak orang. Banyak jenis-jenis dimsum yang saat ini berkembang di masyarakat. Dari isu banyaknya permintaan pasar ini, kami melihat adanya peluang untuk memulai membuka usaha makanan yang berasal dari Cina ini sesuai zamannya. Tujuan kami adalah ingin kami menjalankan adalah bermula mempelajari diri dan keinginan dari kebutuhan masyarakat yang ingin mengkonsumsi dimsum, namun terkendala dengan jangkauan harga dan tempat yang masih jarang didapatkan di sekitar masyarakat menengah ke bawah. Latar belakangnya, dimsum secara harfiah dapat diartikan dengan sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Secara umum, kemudian digunakan sebagai istilah untuk menyebut camilan ringan. Dimsum merupakan salah satu makanan ringan yang berasal dari negara Cina yang biasanya disajikan dengan cara dikukus atau digoreng. Makanan yang satu ini biasanya dinikmati bersamaan dengan saat minum teh atau disebut juga yamcha. Dimsum saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Awalnya dimsum di Indonesia hanya bisa didapatkan di restoran-restoran Cina besar dan hotel. Namun saat ini sudah banyak didapatkan di kaki lima, walaupun yang dijual di kaki lima kualitasnya jauh dari restoran dan hotel. Namun di pasaran kaki lima cukup laku dan banyak pembelinya. Ini menandakan bahwa jenis makanan seperti ini sangat diminati dan dibutuhkan oleh konsumen. Solusi yang sudah ada di sekitar lokasi sudah banyak yang berjalan dimsum menggunakan gerobak. Terus lalu dimsum yang ada harganya cukup murah namun masih jauh dari harapan masyarakat sekitar, khususnya kelas menengah ke atas karena rasanya masih belum sesuai dengan dimsum aslinya. Dimsum yang sudah ada masih belum banyak variannya. Dimsum yang berkualitas bagus pasarnya mulai kelas menengah ke terdapat di restoran berada di mall. Lalu solusi yang ditawarkan atau produk atau jasa, produk kelas bintang 5 harga kaki 5. Jangkauan luas untuk kelas semua kalangan, banyak varian bentuk dan rasanya. Harga mudah diingat sesuai namanya, Dimsum Corner 169. Harga yang buat rata-rata Rp16.900 per porsi. Value yang unik adalah memiliki produk-produk bakpao karakter yang unik dan menarik, terutama untuk anak-anak dan remaja. Varian rasa saus yang unik dan belum ada di pasaran. Functional benefitnya membantu menguatkan tulang karena terdapat kandungan fosfor, mencegah penyakit kanker karena terdapat kandungan selenium, membuat kulit, kuku, dan rambut lebih sehat karena banyak mengandung protein. Emotional benefitnya adalah Soul Kitchen, pelanggan bisa melihat dan belajar cara membuatnya. Tidak perlu repot-repot memasak karena sudah disediakan resto secara lengkap, murah, dan enak. Nah, ini adalah gambar produk kami. Untuk ini melihat cuplikan tentang produk kami bisa diakses link video yang tertera. Lalu target customer kami adalah 40% remaja, 40% dewasa, dan 10% anak-anak, 10% juga untuk orang kantor. Untuk jenis kelamin dan segalanya kami menargetkan segala jenis kelamin dan umur karena makanan ini cukup umum bagi kita semua. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Yogi Widianto.
Ya, berikut untuk market sizing-nya, kapasitas kursi di restoran kami yaitu atas dan bawah 54 kursi totalnya. Untuk perputarannya breakfast 1 kali per jam dan lunch and tea time 3 kali per jam and dinner 2 kali per jam. Dan covernya di kita ada 324 dan untuk harga rata-rata di 33.500. Untuk potensial marketnya yaitu di 100.000 orang per bulan, penghuni sekitar dengan rata-rata Rp33.500 per plek. Dan total address marketnya yaitu 60.900 pelanggan per bulan dengan rata-rata Rp33.500 per packingnya. Dan service able-nya yaitu 25% dari menu dimsum dan beef rate yaitu 8 juta rupiah per bulan. Dan service able-nya hotel market yaitu 9.000 orang per bulan, target yang kita tangkap pada tahun pertama. Lanjut untuk kompetensi dan posisi pesaing kita, yaitu untuk pesaing langsung ada dimsum Mama Lea, dimsum 14 Pasar Putih, dimsum Juara Sawangan, Bansu dimsum Sawangan, dimsum Gogo Wit, dan dimsum Bivano. Dan untuk pesaing tidak langsungnya seperti Imperial Kitchen and Dimsum, dan Raja Mie Ayam dan Cemilan, Siomay dan Batagor Raja, Kue Tradisional MJ, Sushi Depok. Dan berikut dana lokasi pesaing kita dan posisi restoran kita. Dan untuk sumber pendapatan kami yaitu untuk dimsum harga rata-rata per unitnya yaitu Rp16.900 dan rata-rata untuk coachnya per unit yaitu Rp4.000 dan laba kotornya rata-rata per unit Rp12.900 dengan presentasi 23,66%. Dan beef rate-nya yaitu harga rata-rata per unit yaitu Rp10.000 dan food average per unitnya yaitu 2.500 dan laba kotornya rata-rata per unit Rp7.500 dengan persentase 33,33%. Dan untuk special order atau catering belum ada special order di kita, hanya untuk pemilihan langsung dan lewat aplikasi online. Dan berikut proyek pendapatan kita, tabelnya ya. Di bulan 1 sekitar 170-an, hampir mendekati 200 juta. Dan bulan kedua yaitu sekitar 200 juta, hampir mendekati. Dan bulan ketiga dan seterusnya semakin meningkat. Dan untuk rata-rata juga kita tiap bulannya bulan ke-1, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu hampir meningkat setiap bulannya. Untuk proyeksi nilai untuk kebutuhan dan alokasi dana yaitu pemasaran modal kerja rekrutmen yaitu sebesar Rp5 juta, kapital expenditure yaitu sekitar Rp600 juta,
dan pengembangan produk yaitu 15 juta rupiah dan desain 10 juta rupiah. Dan untuk promosi, buka menu, iklan, dan lain-lain sekitar 15 juta rupiah dan total untuk pemasaran modal yaitu 640 juta rupiah. Dan untuk jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya yaitu 10 juta rupiah. Dan perhitungan selama 3 bulan. Dan berikut data tabel target opening dan capaian kita selama ini. Ya, untuk selanjutnya dari segi strategi, pada fase pertama kita membuka grand opening, yaitu salah satu membuka gerai, memiliki tim sebanyak 4 orang, servis 3 orang, brosur promo opening promo spesial dan price. Pada fase kedua atau bulan kedua ada promosi secara online, membuat website, kerjasama dengan mitra, GoFood, Grab, Shopee, dan lain sebagainya. Untuk fase ketiga ada promosi offline, kita menyebar brosur, banner, pamflet, dan ada gratis untuk beli 2 gratis 1, ada service pack with free beverage. Dan untuk fase 4 atau bulan keempat kita ada new item dimsum. Rekomendasi ada 3 item, meluncurkan varian papao karakter yang unik. Dan selanjutnya untuk fase kelima atau bulan kelima kita ada promosi cashback online dengan ketentuan dan lain sebagainya. Ada live demo bagi pengunjung yang berminat, ada free kupon dengan ketentuan tertentu. Pada fase ke-6 atau bulan ke-6 kita selalu melakukan evaluasi pelayanan, evaluasi pada menu, dan penambahan menu. Ya, untuk selanjutnya adalah proyeksi keuangan dimsum. Pada dimsum memulai pada corner pada Maret 2022 dengan jumlah konsumen 6.000 sampai bulan keempat yaitu Mei 2022. Bisa dilihat sendiri ini tabel dimsum atau keuntungan laba bersih kita, yaitu pada bulan Maret 2022 yaitu sekitar 19.040.000 dan selalu mengalami peningkatan pada setiap bulannya, yaitu pada bulan kedua itu menjadi 48.945, pada bulan ketiga yaitu 74 juta rupiah, dan pada bulan keempat di sini adalah 77.100.000 rupiah. Untuk tabelnya bisa dilihat sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mas Fardian. Nah, jadi demikian presentasi kami. Kami harap presentasi ini bisa membuat para konsumen dan pendengar mengerti dengan keunikan produk kami dan bisa berminat dengan produk kami. Jika berminat, silakan kunjungi saja tempatnya atau bisa hubungi nomor yang tertera pada awal presentasi. Terima kasih.